Yang terhormat Bapak Penggi selaku supervisor dari pelatihan guru pendamping muda Kecamatan Bantul. Yang kami hormati Ibu Arti Dwi Wahyuni selaku mentor dari pelatihan guru pendamping muda Kecamatan Bantul. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta Dewan Guru PAUD Kecamatan Bantul. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah. Spontan yang mengalir begitu saja yang dapat menimbulkan rasa senang. Jadi bermain itu aktivitas yang dilakukan anak secara spontan begitu saja dan dapat menimbulkan rasa senang. Nah, dalam kegiatan ini meliputi kebebasan, yaitu anak mempunyai kebebasan dalam menentukan pilihan dalam diri anak untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang kedua, ada spirit atau kekuatan dalam bermain itu mempunyai banyak sekali manfaat untuk anak-anak ya. Yang pertama, untuk membangun jaringan otak atau nutrisi otak anak. Jadi dalam kegiatan bermain itu sebenarnya jaringan otaknya anak itu berkembang. Nah, yang kedua, anak juga dapat berkembang lebih optimal melalui gerakan bermain dengan potensinya melalui kegiatan, jadi kegiatan fisik. Nah, dan ketika itu semua terjadi, berarti itu sebenarnya anak-anak sedang membangun masa depan. Seperti itu. Waktu bermain itu minimal, waktu yang cukup untuk bermain minimal 1 jam. Itu PHBS. PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat yang wajib dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan jauh dari penyakit. Hidup bersih dan sehat adalah kebiasaan perilaku positif yang dilakukan oleh siswa maupun penjaga dan warga sekitar sekolah untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan serta aktif menjaga lingkungan sehat di sekolah. Apa saja PHBS di sekolah? PHBS di sekolah contohnya dengan cara mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun. Nomor 2, mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Nomor 3, membuang sampah pada tempatnya. Nomor 4, mengikuti kegiatan olahraga di sekolah. Melalui bermain. Ya, belajar melalui bermain ini merupakan salah satu cara belajar anak usia dini. Juga cara belajar melalui bermain ini merupakan dari salah satu prinsip pembelajaran di PAUD. Nah, itu adalah belajar melalui bermain. Jadi sebelum kita mengulik atau menguliti bagaimana cara bermain itu, belajar melalui bermain, kita harus paham dulu dasarnya. Apa dasarnya? Yaitu tentang konsep dasar PAUD. Nah, karena belajar melalui bermain itu dimulai sejak PAUD. Nah, dimulai di PAUD atau pendidikan anak usia dini. Ya, konsep dasar PAUD. Apa sih pengertian dari PAUD? Nah, PAUD itu adalah upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Melalui apa? Melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. Jadi apa sih PAUD? Nah, PAUD itu adalah upaya pembinaan. Nah, belajarnya teko mau teko PAUD. Nah, pembinaannya sejak kapan? Dari usia lahir. Jadi nggak mau teko
lahir sampai usia 6 tahun, atau bisa disebut juga dengan masa keemasan atau golden age itu tadi Bunda. Jadi masa PAUD ini adalah emosi, emosinya anak serta penglihatan, yaitu meliputi panca indera, lalu kemampuan motorik kasar atau halus, kontrol perilaku, bahasa dan ingatan. Nah, makanya masa PAUD itu penting untuk diadakannya pembinaan. Ada 2 macam, yaitu sebagai inventasi. Nah, inventasi itu apa? Inventasi itu penataan benda. Jadi menatanya harus menarik mungkin. Orang gak karuan, engkau godhong campur ranting kok campur kayu. Jadi didewek-dewek. Apa sih PHBS itu? PHBS itu adalah upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi anak dengan membuka jalur komunikasi, memberikan informasi dan melakukan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku serta mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Yang pertama adalah konsep kesehatan ya. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sudah. Apa pentingnya kesehatan dan gizi Audi? Pemenuhan gizi dan pemeliharaan kesehatan Audi mempengaruhi kehidupan anak sampai anak itu beranjak dewasa. Lanjut Bunda. Bagaimana ciri-ciri anak sehat? Ciri-ciri anak sehat itu yang pertama adalah anaknya cenderung ceria Bunda ya, ceria. Terus yang kedua itu aktif, anaknya itu aktif, nggak mau diem ya. Terus yang ketiga semangat. Keempat, kulit dan rambutnya bersih. Dalam arti rambut bersih itu bersih dari, kadang kan ada anak itu yang ada kutunya itu Bunda ya, itu kan juga termasuk nggak bersih gitu ya. Terus selanjutnya mata bersinar, mulut tidak berbau, jarang sakit, nafsu makan baik, kemampuan bertambah sesuai usia, BB dan TB proporsional sesuai usia. Apa yang mempengaruhi faktor kesehatan anak? Yang pertama adalah perilaku, yang kedua adalah lingkungan, yang ketiga pelayanan kesehatan, dan yang keempat Saya Wagiatus Salihah dari MLGG 005 mau menyampaikan tentang pola hidup bersih dan sehat. Konsep kesehatan yaitu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sehat dalam artian itu ada 4, yaitu spiritual, dalam keadaan dalam menjalankan semua aturan-aturan agamanya dengan baik. Fisik, memiliki badan بغير من عيني وانا شايفك، وده اللي وصلت ليه. لو اسمع اسمي بشفايفي بقولك كرري، وعمري ما هقدر اوصفلك بحبك قد ايه. ارسمني في ليلك نجمة، ضيعي الماء في العين، اكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس بعدين. انا نفسي اعيش فوق عمري يا حبيبي معك عمري. لو
بحبك قلبي مال، عرفت في 100 طريقة تغير حال بحال، بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال. أنا عايزك تفضل جنبي، سندي وفارس أحلامي، قلبي في قربك مطمن، خليك دايما قدامي. أنا قبل ما بنطق كلمة بتكمل لي يا كلامي. لو وجودك بيكملني خليت حياتي حياة، إحساسي بحبك خدني وأنا هفضل ماشي ورا حضنك يا حبيبتي. لا يمكن لو ثانية أعيش برا. في واحدة تملي في دارك وفي ضعفك هتقويك، تأمرها حبيبي وأمرك، هتقول شبيك لبيك جنبك والآخر عمرك، هتعيش علشان ترضي. من أول دقيقة لحبك